PPT-nya, PPT tentang elastisitas sudah ada di Google Classroom. Silakan nanti sambil dibaca-baca untuk materinya. Oke, ini saya sampaikan. Nah, apa yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas itu secara definisi dia adalah perubahan-perubahan dari variabel tidak bebas yang diakibatkan oleh perubahan dari variabel bebas sebesar 1%. Nah, ini kelanjutan sebenarnya dari teori permintaan dan teori penawaran. Jadi secara sederhana itu gini, kalau harga itu berubah, apakah naik atau turun harganya, maka pasti dia juga akan merubah permintaan. Kalau harganya naik, maka permintaannya akan turun. Sebaliknya, apabila harganya turun, maka permintaannya akan naik. Nah, berapa besar perubahan harga mengakibatkan perubahan jumlah barang yang diminta, itulah yang disebut dengan elastisitas. Hanya dia tidak diukur dalam nominal, tapi dia diukur dalam persen. Mengapa? Karena kan nominal harga dengan nominal jumlah barang diminta itu kan berbeda. Makanya dia tidak bisa diukur dalam nominal, tapi diukur dalam persen. Jadi misalnya gini, ada baju harganya 100.000, kemudian tiba-tiba baju tersebut harganya turun dari 100.000 turun ke 80.000, misalnya mau lebaran diskon. Nah, dari 100.000 ke 80.000 itu kan turunnya sekitar 20% kan, turun harganya. Nah, karena tadi dia turun dari 100.000 turun ke 80.000, maka pasti dia akan menyebabkan berubahnya jumlah barang yang diminta. Mungkin dalam sebulan misalnya ketika harga 100.000 lakunya hanya sekitar 10 helai bajunya, atau anggap 100 helai bajunya laku ketika harga 100.000. Nah, tetapi dengan turunnya harga dari 100 turun ke 80 itu, tiba-tiba permintaannya bertambah dari 100.000 sebelumnya, dari 100 helai setiap bulannya menjadi dari 100 helai naik ke jadi 110 helai pakaian. Nah, tadi harganya turun kan, dari 100.000 turun ke 80.000. Harganya turun sekitar 20%. Nah, permintaannya bertambah karena harga tadi turun. Dari 100 helai sebulannya tiba-tiba menjadi 110 helai pakaian yang diminta. Nah, jadi berapa persen kenaikan permintaannya? Dari 100 ke 110, berarti terjadi kenaikan sekitar 10%. Harganya tadi turun sebesar 20% dari 100.000 ke 80.000, menyebabkan naiknya permintaan barang dari 100 helai menjadi 110 helai. Nah, elastisitas itu dia mengukur kalau harga itu mengalami perubahan sekian persen, berapa besar dampaknya terhadap perubahan barang yang diminta. Apakah harganya naik atau turun, sama tidak masalah, termasuk permintaan juga, apakah permintaannya naik turun. Ya. Nah, nanti dilihat kalau persentase harganya berubahnya besar, tetapi hanya menyebabkan persentase perubahan permintaannya kecil, nah itu kita sebut sebagai permintaan yang tidak elastis. Tapi sebaliknya, kalau persentase berubah harganya kecil, tapi menyebabkan persentase perubahan permintaannya besar, nah itu kita sebut sebagai permintaan yang elastis. Nah, mengambil ke contoh awal tadi, kalau misalnya harga tadi turun dari 100.000 turun ke 80.000, kan turunnya 20%. Tiba-tiba perubahan permintaannya dari 100 helai naik ke 110, hanya berubah 10%. Harga berubah 20%, jumlah permintaan hanya berubah 10%, berarti dia tidak elastis. Tapi kalau misalnya harga dari 100.000 turun ke 80.000, permintaan barang per bulan yang awalnya dari 100 unit tiba-tiba naik ke 150 unit. Naik ke 150 unit, berarti kan itu naiknya 50%. Nah, itu kita sebut sebagai permintaan elastis. Mengapa elastis? Karena persentase berubah harganya cuma 20%, menyebabkan perubahan permintaan sebesar 50%. Ya. Nah, elastisitas itu secara sederhananya seperti itu. Walaupun nanti kita akan lihat elastisitas itu banyak jenisnya, tidak hanya satu jenis, tapi banyak jenis elastisitas.
Nah, secara umum elastisitas itu terbagi dia menjadi dua. Ada yang disebut dengan elastisitas permintaan, dan yang kedua ada disebut dengan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan itu adalah besarnya pengaruh persentase perubahan harga terhadap persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Sedangkan penawaran besarnya pengaruh persentase perubahan harga terhadap persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kalau permintaan itu harga berubah, pasti dia akan merubah jumlah permintaan. Maka disebut dengan elastisitas permintaan. Yang penawaran sama. Kalau harga berubah, maka dia akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Makanya dia disebut sebagai elastisitas penawaran. Jadi secara umum ada dua, ada elastisitas permintaan dan ada elastisitas penawaran. Kemudian elastisitas permintaan itu sendiri pengertiannya seperti ini, mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Karena nanti yang menyebabkan perubahan permintaan itu kan tidak hanya harga kan, pendapatan itu bisa bisa menyebabkan berubahnya permintaan. Selera itu juga bisa menyebabkan berubahnya permintaan. Harga barang lain juga bisa menyebabkan berubahnya permintaan. Sehingga secara konsep juga elastisitas itu macam-macam. Kalau dia berubah hanya disebabkan oleh harga, kita sebut dia sebagai elastisitas harga. Tapi kalau disebabkan berubah permintaan itu karena berubahnya permintaan seseorang atau pendapatan seseorang, maka kita sebut dia sebagai elastisitas pendapatan. Atau kalau dia berubah permintaan itu karena berubahnya harga barang yang lain, maka kita sebut dia sebagai elastisitas silang. Tetapi konsep awalnya tetap di sini. Kalau kita sudah tahu konsep awal elastisitas di harga saja, yang lain itu gampang karena konsepnya kurang lebih sama ya. Tinggal penyebutannya saja. Elastisitas silang itu karena berubahnya harga barang lain yang menyebabkan berubahnya permintaan barang kita. Kalau elastisitas pendapatan, berubahnya pendapatan menyebabkan berubahnya permintaan. Kalau elastisitas selera, berubahnya selera konsumen yang menyebabkan berubahnya permintaan. Ya. Nah, nanti di fokus kita hanya membahas tentang elastisitas harga. Nah, kalau ini juga Anda sudah kuasai, saya pikir sudah sangat baik. Karena yang lain itu gampang kita untuk mengadopsinya. Nah, sekarang kita masuk ke elastisitas harga. Nah, tadi itu kan secara umum, elastisitas harga itu adalah kalau harga barang itu berubah, apakah dia naik atau turun, maka dia akan menyebabkan berubahnya jumlah barang yang diminta. Apakah permintaan itu akan bertambah atau berkurang. Nah, itu disebut dengan elastisitas. Hanya nanti dia diukurnya dalam persentase, tidak diukur dalam nominal. Mengapa? Karena ada harga barang 1 juta naik ke 1.100.000. Nah, itu kan selisihnya 100.000. Permintaannya dari 10 naik ke 15 misalnya. Berarti kan dari 10 ke 15 hanya 5. Nah, kalau pakai angka jauh sekali dia. Makanya dihitung dalam persentase. Makanya kita lihat berapa persen perubahan harganya, kemudian berapa persen dampak terhadap perubahan jumlah barang yang dimintanya. Nah, secara umum, elastisitas permintaan itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan permintaan elastis, ada yang disebut dengan permintaan tidak elastis. Apa yang disebut dengan permintaan elastis? Elastis itu kalau perubahan harga yang kecil menimbulkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta. Jadi misalnya gini, kasus tadi harga pakaian 100.000, tiba-tiba harganya turun dari 100 ke 80.000. Pada saat harga 100 tadi kan permintaan per bulannya 100 barang juga, harga 100.000 permintaannya 100. Karena harganya turun dari 100.000 turun ke 80.000, maka permintaannya kan naik. Dari 100 naik ke 110. Hanya kalau kita presentasikan, harga itu berubahnya sebesar 20%. Dari 100.000 turun ke
80.000. Itu kan sekitar 20% perubahan harganya. Terus perubahan permintaannya dari 100 unit naik ke 110 unit. Nah, itu kan perubahan permintaannya hanya 10%. Nah, di kasus ini kita bisa mengatakan bahwa harga berubah sebesar 10%. Tetapi perubahan permintaan hanya berubah sebesar 10%. Sehingga persentase perubahan harganya besar, tetapi menyebabkan persentase perubahan permintaan yang kecil. Nah, kalau seperti itu kita sebut dia sebagai permintaan yang tidak elastis. Itu yang pertama ya, jadi kita sebut dia tidak elastis. Nah, kalau kasus yang kedua, misalnya gini, harganya 100.000, permintaannya 100 unit. Tiba-tiba harganya turun ke 80.000. Permintaannya bertambah dari 100 unit naik ke 150 unit. Nah, sehingga kalau kita presentasikan, perubahan harganya dari 100.000 ke 80.000 itu berubah 20%. Perubahan permintaannya dari 100 unit naik ke 150 unit itu berubahnya sebesar 50%. Nah, harganya berubah 20% menyebabkan berubahnya jumlah barang diminta sebesar 50%. Nah, kalau perubahan harganya kecil menimbulkan perubahan yang besar terhadap barang diminta, maka itu kita sebut sebagai permintaan yang elastis. Ini tadi, ya. Jadi kalau elastis itu tadi harga berubah 20% menyebabkan berubahnya permintaan sebesar 50%. Yang tak elastis, harga berubah 20%, perubahan permintaannya cuma 10%. Ya. Terus kalau sama gimana? Misalnya harganya dari 100.000 turun 80.000, 20% berubahnya. Permintaannya juga sama, dari 100 unit naik hanya ke 120 unit. Berarti kan sama-sama 20%. Ya kan? Harga berubah 20%, permintaannya juga berubah sebesar 20%, kita sebut apa dia? Nah, kalau dia sama persentase perubahan harga dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta, itu kita sebut sebagai permintaan elastis uniter. Ya. Ulangi, kalau harganya persentase perubahan harganya sama antara perubahan harga persentase perubahan harga dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta, itu kita sebut dia sebagai permintaan elastis uniter. Ya. Nah, sebenarnya jenis elastisitas itu banyak. Ya. Secara konsep kita mengenal ada 5 jenis elastisitas. Ada 5 jenis. Nah, yang pertama ini kita sebut dengan permintaan elastis. Ini. Mengapa dia disebut elastis? Ini kalau kita pakai garis bantu, kita akan melihatnya di sini. Kita tarik garis bantu. Sebentar ya, saya coba cari warna lain. Ini, kemudian tarik garis ke bawah. Nah, apa itu elastis? Elastis itu kalau Anda lihat di sini, ini adalah persentase perubahan harganya. Nah, persentase perubahan harganya kan kecil nih, nggak besar. Tapi menyebabkan persentase perubahan permintaan yang besar. Nah, itu tadi harga berubah 20%, tapi berubah permintaannya menjadi 40% atau 50% atau 30%. Nah, ini kita sebut dia elastis. Makanya ininya garis kurvanya ini agak landai dia. Nah, agak landai. Nggak tegak. Mengapa? Karena tadi harganya berubah kecil, ya, tapi menyebabkan perubahan permintaan yang besar. Itu disebut dengan permintaan elastis. Yang kedua ini tidak elastis. Ini kalau kita bantu garis, ini dia. Nah, kalau yang tidak elastis itu, ini kurvanya lebih tegak. Ini. Mengapa lebih tegak? Karena itu tadi
harganya berubah, persentase harganya berubahnya besar nih, kotak ininya besar, tapi menyebabkan persentase perubahan permintaan yang kecil, sedikit, ya, nggak banyak. Nah, ini kita sebut sebagai permintaan yang tidak elastis. Nah, yang ketiga, nah, kalau contoh barangnya gimana? Kalau elastis itu biasanya barang-barang sekunder, misalnya kayak pakaian. Pakaian itu rata-rata dia elastis ya. Makanya kalau ada diskon sedikit, kadang perubahan permintaannya bisa banyak itu kalau pakaian, barang-barang sekunder. Nah, kalau yang tidak elastis ini biasanya barang-barang kebutuhan pokok, beras misalnya kan, minyak goreng. Beras itu walaupun kita diskon 50%, ya orang karena kalau makannya butuhnya sebulan cuma 10 kilo, tetap aja dia beli 10 kilo walaupun harganya didiskon 50% misalnya. Tidak akan pengaruh dia. Beda baju itu kalau diskon 50%, orang yang tak pengen beli baju pun jadi kepingin beli kan, karena ada diskon. Makanya elastis itu rata-rata sekunder. Tidak elastis itu rata-rata barang-barang kebutuhan pokok di sini. Yang ketiga ini uniter. Uniter itu membagi sama besarnya. Nah, kalau kita tarik garis bantu, jadi antara persentase perubahan harga dengan persentase perubahan jumlah barang diminta itu dia sama besarnya. Itu sebut kita elastis uniter. Jadi kalau harganya berubah 20%, perubahan permintaan barang juga ada sekitar 20% ya. Kurang lebih sama ya. Ininya persentasenya antara yang harga dengan jumlah barang yang diminta. Contoh barangnya apa ya? Ini umum saja, tidak spesifik barang apa. Asal ketemu harganya berubah 10%, perubahan permintaan 10%, maka kita sebut dia sebagai permintaan yang elastis uniter. Nah, kemudian elastis tidak sempurna. Permintaan tidak elastis sempurna. Yang ini yang nomor 4. Nah, membaca kurvanya gimana? Baca kurvanya itu, yang tidak elastis sempurna itu, berapapun persentase perubahan harganya, jumlah barang yang diminta itu tetap. Saya ulangi, berapapun persentase perubahan harganya menyebabkan, tetapi harga barang yang diminta tetap. Kalau misalnya di sini cuma diminta 2, ya 2 aja. Ya. Walaupun harganya 10.000 turun 5.000 turun 1.000. Kalau diminta 2 ya cuma 2. Makanya kurvanya tidak berubah ya, tidak bergerak. Nah, kalau yang di ini elastis sempurna, sebaliknya harganya tetap, tapi jumlah barang yang diminta terus bertambah. Dari 1 nambah ke 2, nambah ke 3, nambah ke 4. Harganya tetap tidak mengalami perubahan. Ya. Barang ini. Ini disebut dengan permintaan elastis sempurna. Nah, oke, sampai di sini dulu. Ada komentar nggak? Ini saya lihat videonya pada mati semua nih, nggak ada yang aktifkan video. Videonya diaktifkan ya. Kalau nggak diaktifkan nanti saya nggak tahu ini apa mengikuti apa enggak. Nanti saya ngomong sendiri pula nanti saya kan. Oke, silakan. Ada mau dikomentarin enggak ini? Jadi ada permintaan elastis, ada permintaan tidak elastis, ada permintaan elastis uniter, permintaan tidak elastis sempurna, dan permintaan elastis sempurna ya. Ada yang mau dikomentari? Aktifkan kameranya ya, yang tidak aktif mungkin bisa saya anggap tidak ikut kuliah, bisa saya kick aja nanti kalau tidak aktif kameranya. Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya silakan. Mengenai yang permintaan elastis sama permintaan elastis sempurna itu saya masih agak bingung Pak, bedanya gimana? Kalau dari kurvanya kan berbeda, tapi kalau dari ciri-cirinya gitu. Dia nggak punya ciri, cuma nanti itu tadi. Kalau elastis itu sebenarnya barangnya kan misalnya baju. Baju itu ketika harganya 100.000, diminta itu 100 unit. Baju itu kan. Nah,
Kemudian kita turunkan dari 100.000 dia turun ke 80.000 harga baju. Otomatis kan permintaan itu biasanya dia berubah karena harganya turun. Rata-rata akan bertambah dia permintaannya. Yang sebulan misalnya 100.000 kita hanya bisa menjual sebanyak 100 unit baju. Terus kita turunkan 80.000, bulan berikutnya ternyata lakunya nggak 100 unit, tapi lakunya sampai 150 unit. Ya kan? Mengapa? Karena kita turunkan tadi dari 100.000 turun ke 80.000. Nah, itu harganya tadi kalau 100.000 turun ke 80.000 kan cuma berubah 20%. Nah, sedangkan permintaannya yang awalnya hanya 100 unit atau 100 helai baju, tiba-tiba bulan berikutnya naik menjadi 150 sehingga berubah sebesar 50%. Nah, itu kita sebut dia sebagai permintaan elastis. Nah, barangnya apa saja? Secara umum, dia ada barang untuk barang kebutuhan sekunder biasanya. Tapi kalau barang-barang primer, barang-barang pokok itu dia rata-rata sifatnya dia tidak elastis. Ini tadi saya bilang beras misalnya, beras harganya 10.000. Kita makan sebulan belinya biasanya kalau kita habis 10 kilo, walaupun beras itu didiskon jadi 5.000 pun, tetap aja kitanya belinya 10 kilo gitu. Karena itu tadi, itu barang primer. Kita beli 20 kilo pun untuk apa juga, karena kita nyebutnya 10 kilo. Yang kita mampu makan kan cuma 10 kilo ya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, makasih Pak. Silakan kalau ada lagi. Nanti itunya di itu ya, di baca-baca nanti bahannya. Sebenarnya dia juga ada penghitungan untuk melihat elastis tidak elastis itu. Kita juga bisa menggunakan pendekatan kurva, pendekatan matematis. Ada hitungannya. Di bahan itu Anda bisa lihat di samping kanan itu, ini ada EP itu namanya elastisitas permintaan. Kalau dia kurang dari lebih dari 1 itu disebut elastis. Kurang dari 1 dia tidak elastis. Kalau sama dengan 1 elastis uniter. Kalau sama dengan 0 tidak elastis sempurna. Nah, kalau dia sama dengan tak terhingga itu kita sebut dia sebagai elastis sempurna. Nah, gimana dia melihatnya? Dia ada rumusnya. Nah, ini rumusnya. Rumusnya itu Q1 dikurang Q dibagi Q dibagi P1, nah, dibagi P dikurang P. Nah, ini nanti rumusnya rumusnya ya harus dihafal ya, harus dicatat. Karena sifatnya matematis. Ini saya mau buat hitungan tuh susah saya. Kalau misalnya pakai whiteboard tuh enak, saya tinggal tulis-tulis. Oke. Misalnya kita ambil contoh ini kan. Nah, misalnya ketika harga telur 400 butir, 400 rupiah per butir, permintaannya sebanyak 1.000. Kemudian harga telur 300, permintaannya sebanyak 1.500 butir. Nah, dari data ini kan kita bisa menentukan nih, ini kira-kira dia masuk kategori elastisitas yang mana. Apakah dia permintaannya elastis telur ini, atau dia permintaannya tidak elastis. Dengan cara apa? Ya, satu bisa menggunakan pendekatan kurva tadi itu ya, atau yang kedua bisa menggunakan pendekatan elastisitas itu, menggunakan rumus ini tadi penghitungannya. Nah, kita masukkan angka Q1-nya. Q1 itu apa? Jumlah baru barang diminta. Kalau Q0-nya ini adalah jumlah permintaan asal, P1 tingkat harga baru, yang P ini sama dengan tingkat harga asal. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, Q1-nya yang mana? Permintaan baru kan, berarti Q1 ini 1.500. Nah, Q1.500. Kalau Q0-nya berarti 1.000. Berarti kan 1.500 dikurang 1.000 dibagi 1.000. Dibagi P1-nya 300 kan? 300 dikurang 400 dibagi 300. Tapi ketemu di hasilnya berapa hasil hitungannya? Kalau dia kurang dari 1, dia disebut dengan tidak elastis. Tapi kalau dia lebih dari 1 hasil hitungannya, nah dia disebut sebagai permintaan yang
elastis. Ya. Atau dari sini juga bisa kita langsung, misalnya di sini 400 ke 300 ini kira-kira berapa persen perubahannya? Rp400 ke 300, kan harga telur 400 turun ke Rp300, itu kira-kira berapa persen perubahannya? 10%? Berapa? 10? Enggak, bukan 10. Bukan. Bukan. 25, Pak. 25. Nah, 25%. Setelah itu. Kalau dari 1000 ke 1500 berapa persen perubahannya? 50%, Pak. Oke, 50%. Berarti kita simpulkan harga ini berubah hanya 25% yang ini, sedangkan permintaannya berubah sebesar 50%. Mana lebih besar? Persentase perubahan harga dibanding dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Jumlah barang diminta. Ya, jumlah kan harganya berubah 25%, perubahan permintaannya berubah sebesar 50%. Kalau demikian, ini kita sebut permintaannya apa? Elastis atau tidak elastis? Untuk telur ini. Tidak elastis. Permintaannya elastis atau tidak elastis? Apa permintaannya? Ini berubah 25% ya. Nah, ini tadi berubah 50%. Nah, kalau perubahan harganya kecil menyebabkan perubahan permintaan yang besar, kalau persentase perubahan harganya kecil menyebabkan persentase perubahan jumlah barang yang diminta besar, disebut sebagai permintaan elastis atau tidak elastis? Elastis. Permintaan? Elastis. Ya, elastis. Ya. Elastis. Tapi kalau misalnya gini kasusnya, ini tiba-tiba 400 diminta 1000. Harganya turun 300, naik permintaannya cuma hanya bisa 1100. Kalau 1100 kan ini cuma 10% berubah permintaannya, sedangkan perubahan harganya berubah sebesar 25%. Nah, kalau ini disebut sebagai permintaan yang tidak elastis. Kalau misalnya dia 1000, kalau dia 1250, ini kita sebut sebagai permintaan elastis uniter. Karena sama persentasenya antara persentase perubahan harga dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kasus barangnya bisa aja untuk barang apa saja bisa berlaku dia. Cuman yang umum memang kalau elastis itu barang sekunder. Kalau tidak elastis itu biasanya barang-barang yang sifatnya primer. Nah, kalau ini ada nggak contoh barangnya misalnya? Ini yang tidak elastis sempurna. Tidak elastis sempurna itu berapapun perubahan harganya, tetapi jumlah barang yang diminta tetap. Ada nggak contoh barangnya? Harganya 1 juta, orang belinya 1 atau 2. Terus didiskon, Pak, ini kami diskon 50%. Oh iya, saya beli 1 atau 2 saja. Atau bahkan kalau dia sampai titik ini, dinolkan pun, orang belinya cuma 1 atau 2, orang tetap mintanya 1 atau 2 saja. Pak, ini ada barang gratis. Mau nggak? Oh, enggak lah, saya hanya butuh 1, adalah saya minta 1 saja. Gratis, Pak, ada 10 stok. Enggak lah, saya hanya minta 1 saja. Nah, itu disebut dengan tidak elastis sempurna. Mengapa? Karena harganya enggak, permintaan itu enggak berubah-berubah. Karena orangnya butuh 1 ya 1, atau butuh 2 ya 2, enggak mau lagi minta lebih. Berapapun harganya, mau harganya 1 juta, 10 juta, mau 1000, 500, bahkan 0 harga pun, permintaannya tetap. Karena orang butuh 1 ya 1, atau butuh 2 ya tetap mintanya 2, berapapun harganya. Ada nggak contoh barangnya kira-kira? Garam, Pak. Garam nggak. Kalau 1000 dikasih gratis orang mau lah saya pikir. Barang ini dikasih gratis bisa jadi orang nggak mau. Walaupun dikasih gratis gitu orang nggak mau. Kalau memang dia nggak butuh ya, Pak ini gratis Pak. Wah enggak lah saya nggak butuh, nggak mau dia. Minyak tanah. Kira-kira barang apa yang Anda dikasih itu nggak mau? Itu aja. Semen, Pak, semen. Semen antar ke rumah saya, 1 sak saya mau, bisa jual. Kalau saya Pak mau semuanya kalau dikasih. Nah, barang apa yang kamu dikasih tak mau? Nah, itulah dia disebut dengan barang tidak elastis sempurna.
Ada kok, kita ada barang dikasih kita nggak mau. Barang apa dia? Anda mau semua ya, dikasih apapun mau terima ya. Mau dikasih. Buah Anda. jeruk, Pak, tapi rasanya masam. Masa masih bisa lah, dikasih gula, dibuat jus masih enak. Minyak tanah, Pak. Mau semua, Pak. Oh, mau semua. Minyak tanah. Ada barangnya, cuman memang barangnya tidak banyak. Misalnya itu peti mati. Peti mati, orang kalau hanya butuhnya satu aja. Bahkan orang kalau memang dia belum mau mati, tidak dikasih pun tidak mau. Saya dikasih Pak Sam mau peti mati, tidak. Untuk apa sih nyimpan peti mati? Biar. Atau batu nisan. Batu nisan dikasih, ya untuk apa kita dikasih batu nisan walaupun gratis. Horor kan di rumah kan. Tapi barang itu punya nilai. Batu nisan itu satu pasang berapa harganya? Tidak gratis itu, ratusan ribu juga. Peti mati itu harganya ada yang 10 jutaan. Tapi itu tadi, kan orang hanya butuh satu, ya satu saja. Ya walaupun mau berapa pun harganya, bahkan dikasih diskon, bahkan 0 harga pun, kalau orang cuma butuhnya satu, ya satu aja. Nah itu disebut dengan tidak elastis sempurna. Nah barang-barang gitu kalau dibisniskan kadang kurang menarik, ya, kurang menguntungkan. Karena tidak ada strategi yang bisa kita pakai untuk menjual barangnya. Pakai strategi apapun ya orang kalau tidak perlu ya apa juga dia beli. Nah kalau elastis sempurna yang ini sebaliknya kan harganya tetap tapi permintaannya terus bertambah, ya kan? Contoh barangnya apa misalnya? Paling bukan ini ya, yang mendekati itu biasanya minyak ya, premium atau apa itu. Nah, itu mendekati contoh barang yang elastis sempurna. Jadi harganya tetap tidak berubah tapi permintaannya terus bertambah. Ya. Premium itu seperti itu. Walaupun harganya tetap tapi permintaannya kan cenderung terus bertambah karena penambahan jumlah kendaraan dan seterusnya. Nah, oke, saya pikir itu untuk materi elastisitas permintaan. Nah, silakan kalau ada yang masih mau disampaikan lagi sebelum kita akhiri. Nanti minggu depan kita lanjut ke elastisitas penawarannya. Ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Oke, kalau nggak ada, saya pikir ini dulu pertemuan kita pada hari ini. Dan insyaallah nanti kita ketemu lagi di pekan depan. Dan nanti rekaman video ini juga akan saya kirim ke Google Classroom. Silakan untuk dipelajari kembali. Kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong.